Monster atau asisten Pairi yang melihat para manusia berhasil menghabisi para goblin dan menyelesaikan tutorial pertama, dia merasa puas. Wow, kalian cukup bagus di sini. Kalian pasti bekerja keras. Sisa peserta yang tersisa juga lumayan. Seseorang yang mendengar asisten Pairi tersebut berbicara. Orang tersebut bergumam, "Dasar iblis." Melanjutkan perkataan asisten Pairi. Kalian sudah tahu cara bertahan hidup di sini kan? Maka akan kuhapus dindingnya. Kalian hanya perlu teruskan kinerja kalian. Aku ada urusan di area lain. Jadi semoga beruntung. Para peserta yang mendengarkan omong kosong asisten Pairi bicara, mereka mengutuk, "Pergilah, dasar bangsat." Di sisi Kang Hanso yang melihat itu, dia tidak terlalu peduli. Kang Hanso pun dia mengecek stat kekuatannya. Dia bergumam, ini tidak terlalu buruk daripada sebelumnya. Segini harusnya cukup untuk tutorial. Untuk statistik kekuatan Kang Hanso, kalian bisa lihat dan baca sendiri ya guys. Melanjutkan gumaman Kang Hanso. Aku juga menemukan sesuatu yang tampak lumayan berguna. Let diterima sebagai simbol courtship. Bagi kalian yang paham dan bisa bahasa Inggris, bisa dibantu maksudnya apa? Karena pas Mimin translate itu artinya malah pacaran. Oke lanjut. Bagaimana caraku maju mulai sekarang? Aku harus cari cara untuk jadi lebih kuat dengan cepat dulu. Eris, Kang Tai, Eldian, jika mereka, apa yang akan mereka lakukan? Dipikir-pikir, ada pria yang bilang sesuatu. Pernahkah kau dengar tentang Hidden Dungeon? Hidden Dungeon? Tanya Kang Hanso. Orang tersebut pun menjelaskan, tersembunyi di dalam area tutorial. Merupakan dungeon dengan kesulitan tertinggi. Aku tak bisa menyelesaikannya. Tidak, tiada yang bisa menyelesaikannya. Lalu Kang Hanso bertanya, jadi kau hanya sampai bagian tengah, tapi bisa jadi sekuat ini. Itu benar. Bukankah diriku di sini sebagai anggota Palkri buktinya? Jika aku bisa kembali ke masa lalu, aku pasti akan coba selesaikan dungeon itu dulu. Jika bisa, mungkin aku bisa mengalahkanmu, Hanso. Satu yang pasti, semakin tinggi kesulitannya dan semakin mustahil kelihatannya, semakin besar hadiahnya. Saat sudah berhasil, juga bukankah kau penasaran akhirnya? Kembali ke saat sekarang, Kang Hanso yang mengingat itu dia bergumam dan bertekad, tujuanku telah ditetapkan. Jika aku ingin melakukan itu, ada yang harus aku urus dulu. Dijelaskan, tahap pertama tutorial. Tahap awal di mana 100 orang berkumpul dan bertindak bersama. Kau bertindak di area yang ditentukan selama seminggu dan berburu selama 3 bulan. Kemudian, setelah kau menyelesaikan tahap kedua dari tutorial, area aman akan muncul dan kau bisa menghubungi orang yang datang duluan. Saat ini, ada 2 kepingan tersembunyi di tahap pertama tutorial dan tidak ada yang pernah mencapai akhirnya. Untuk mencapai akhir dari Hidden Dungeon, aku harus mendapatkannya. Kang Hanso dia bergumam. Itu satu-satunya cara menjadi lebih kuat dengan cepat. Tapi pertama-tama, aku harus dapat kepingan tersembunyi yang terdekat. Terlihat Kang Hanso yang sudah berada di suatu tempat. Dia pun berkata, itu harusnya ada di sekitar sini. Lalu terdengar suara seseorang yang sedang berkonflik. Apa yang sedang kau lakukan? Apa maksudmu? Aku hanya ingin mengajakmu gabung dengan kami. Ku bilang kami punya jalan sendiri. Hanso yang melihat itu dia bergumam. Konflik mulai terjadi di mana-mana. Pria yang mengajak bergabung itu terus memaksa. Kau pikir kau mau kemana? Kita harus bekerja sama untuk bertahan hidup. Dia terus memaksa dengan seringai kejam di wajahnya dan niat buruk. Pria itu kembali berkata, kau tak mau kita semua hidup? Kang Hanso pun tidak peduli dengan mereka. Aku tak ada waktu untuk menanggapi hal ini. Aku harus mencari kepingan tersembunyi karena itu akan hilang dalam seminggu. Namun tiba-tiba ada seseorang yang memanggil Kang Hanso. Oh, kau Hanso kan? Tanya orang tersebut. Kang Hanso pun menoleh dan melihat orang yang memanggilnya. Dia bergumam, tepat di saat aku buru-buru. Lalu Kang Hanso bertanya, kau tahu aku?
Orang tersebut dan temannya yang di belakang yang mendengar itu mereka terkejut. Apa? Lalu pria berambut kuning langsung menghampiri dengan kesal. Hei Kang Hanso, kau gila? Kita bersama sebelum tiba di sini. Apa maksudmu? Kang Hanso yang mendengar itu dia merasa tak berdaya. Dia pun bergumam, mengapa dia bisa tahu namaku? Oh, aku ingat. Mereka teman kelas kampusku. Pria itu pun berkata, Hai, kau dengar tidak? Kenapa bajingan ini bersikap begini? Kami ke sini bersama. Mereka semua mati. Jadi aku lupa. Kembali ke dua orang yang sebelumnya berkonflik. Wanita yang sebelumnya terus dipaksa. Dia berkata, lepaskan. Kami akan pergi bersamanya. Wanita itu pun berlari ke arah Kang Hanso. Kang Hanso yang melihat itu dia bergumam, Yumihe, memang wajahnya ini jelas akan mengundang masalah. Pria sebelumnya yang terus memaksa wanita itu untuk bergabung dia berkata, apa? Berandalan itu meremehkanku. Yumehe pun berkata, maaf telah melibatkanmu. Kau dari mana? Namun setelah melihat Kang Hanso dia bergumam, bajingan itu, orang yang membantai sekelompok goblin tadi. Tapi jika kita serang dia sekarang, saat dia lelah, orang tersebut pun memberanikan dirinya. Hei, kau harus dengarkan orang bicara sampai selesai. Siapa pria itu? Dia tampak cukup terluka. Bisakah dia berbuat sesuatu saat keadaan seperti itu? Kau harusnya datang selagi aku bicara baik-baik. Semakin banyak semakin meriah. Kalian harus mendatangi kami sebelum kami mendatangi kalian. Kang Hanso yang mendengar pria tersebut berbicara, dia pun berkata, orang semacam ini selalu saja ada. Terlalu bersemangat saat pertarungan pertamamu. Tidak mengetahui siapa lawanmu. Di bawah ilusi bahwa kau bisa mengalahkan orang itu. Kang Hanso terus berjalan menghampiri pria tersebut. Di saat sudah dekat, Kang Hanso menatapnya dengan tajam dan berkata kembali, kau paham apa maksudku? Setelah itu Kang Hanso terus berjalan dan dengan sengaja menabrak pria tersebut. Yang membuat pria tersebut sangat marah. Bajingan ini. Kang Hanso pun mengeluarkan senjatanya. Ada yang mau kau katakan? Melihat itu pria tersebut sangat terkejut. Namun ada seseorang yang menghampiri. Tenanglah, kami bukan orang jahat. Pria sebelumnya yang melihat orang yang datang dia sangat senang. Bos, orang yang adalah bos mereka tersebut berkata, bagaimana kalau kau ikut kami? Melihat situasimu, tampaknya banyak yang harus dilakukan. Bukankah lebih baik bertindak bersama? Kang Hanso menatapnya dengan tajam dan bergumam, mata itu. Dia sudah menyesuaikan diri dengan tempat ini dengan sempurna. Tidak ada lagi alasan untuk menyembunyikan sifat aslinya dan berlari dengan liar seperti hiena di alam liar. Pada akhirnya, dia akan menjadi penjahat. Haruskah aku bunuh dia sekarang? Sesuai perkataan Eres, tidak perlu membunuh tanpa alasan. Tapi jangan beri ampun kecoa yang akan merugikan di perang besar. Jangan terlalu memaksa orang. Dan lakukan sebisamu untuk menjaga mereka. Eres, kau sudah menyelamatkan banyak kehidupan. Aku tidak punya waktu mengurus orang-orang ini sekarang. Orang semacam ini akan rusak sendiri saat dibiarkan sendiri. Lalu Kang Hanso berbalik. Seraya berkata, bodoh amat, enyahlah. Melihat Kang Hanso berbalik dan pergi, bos tersebut berkata, dasar brengsek. Ia pun menoleh, biarkan. Bos. Bos tersebut pun berbalik dan memandang pria sebelumnya. Hei, Song Ho, berandalan kecil itu tak penting. Tujuan yang harus kita fokuskan adalah menetapkan aturan di sini, di tempat yang berisi monster aneh dan sebuah perisialan. Tapi ada yang kusuka. Di sini, yang kuatlah yang berkuasa. Kita harus ambil kesempatan ini, bukan? Ayo, Song Ho. Baik, bos. Mereka pun beranjak pergi. Salah satu teman Kang Hanso yang melihat kepergian kelompok tersebut berkata, bagaimana bisa manusia lebih menakutkan dari goblin? Lalu dia menoleh dan memandangi Hanso yang berjalan. Omong-omong, aku tahu Hanso itu pria aneh. Tapi, apa dia selalu begini? Dia yatim piatu yang selalu duduk di pojokan. Jadi aku tak terlalu memikirkannya. Hei, Kang Hanso. Kenapa kau pura-pura tak mengenal kami? Kang Hanso yang mendengar itu dia memasang wajah polos. Lalu berkata,
Aku lupa ingatan. Temannya pun yang mendengar itu sangat terkejut. Apa? Apa kau serius? Kenapa dia bicara begitu? Apa dia pura-pura jadi orang tua? Kang Hanso pun merespon. Sejelas itukah? Yumehe di sampingnya hanya tertawa. Kang Hanso pun meliriknya. Apa-apaan itu? Dia bergumam. Sayang sekali. Dia harusnya bisa hidup dengan nyaman. Tapi di sini, kecantikan itu pisau bermata dua. Jika digunakan dengan benar, itu bisa menjadi senjata yang kuat. Ya, aku yakin kita akan baik-baik saja. Mereka pun terus berjalan. Setelah berjalan lama, salah seorang dari anggota mereka berkata, kita berjalan tanpa bicara sepatah kata pun dari tadi. Apa kita punya tujuan? Yumehe yang mendengar itu dia bertanya. Benar, Hanso, kita mau kemana? Kau akan tahu saat melihatnya, respon Hanso. Tidak lama setelahnya mereka tiba di suatu tempat. Salah satu perempuan yang berada di kelompok mereka berkata, tempat ini, destinasi pertama. Kang Hanso hanya menatap lurus ke depan. Stasiun bawah tanah tempat kepingan tersembunyi berada. Stasiun Gangnam. Setelah mereka tiba, Yu Menghe bertanya, stasiun Gangnam, tapi kenapa? Kang Hanso dia hanya melirik. Aku tak bisa jelaskan tiap detail kecilnya. Jika bukan karena yang Eris bilang padaku, aku akan pergi sendiri saja. Kurasa tidak ada pilihan lain. Aku punya firasat. Firasat? Ya, kurasa sebagai balasan dari ingatanku. Aku mendapat kekuatan super. Kekuatan super? Hah? Mereka pun seakan disambar petir. Tentu saja mereka tidak percaya. Ya, ada peri di sini. Kekuatan super tidak terlalu mustahil. Salah satu perempuan yang ada di kelompok tersebut berkata pada pria di sampingnya, kau yakin mengikuti dia akan aman? Kau tidak perlu. Aku orang yang menghargai pilihan orang lain. Terserah jika kalian ingin mundur dan menonton saja. Teman Kang Hanso yang mendengar itu dia menggertakkan giginya. Apapun itu, aku benci melihatnya pura-pura hebat. Kang Hanso pun mulai menuruni tangga yang diikuti kelompok tersebut. Lalu temannya bertanya, hei, kau yakin kita ke tempat yang aman? Ini tampak menyeramkan. Kang Hanso dia merespon, tidak. Kita akan bertemu beberapa yang sudah tinggal di sini. Apa? Siapa yang mau tinggal di sini? Apa mereka kenalanmu? Mereka pun tiba di dasar stasiun. Lalu Kang Hanso berhenti. Tunggu. Dia pun melirik ke suatu arah. Lalu mengeluarkan senjatanya. Yu Menghe dia terkejut. Ada apa? Hah? Lalu salah satu dari mereka berteriak. Itu membuat teman dari Kang Hanso dia terkejut. Taisung, awas. Terlihat Kang Hanso yang sedang mengayunkan pisaunya. Itu membuat Taisung terkejut. Apa-apaan? Namun ayunan senjata tersebut bukan untuk mengenai Taisung, namun menusuk seekor monster yang tepat berada di hadapan Taisung. Setelah membunuhnya, Kang Hanso berkata, ini dungeon yang terbentuk setelah stasiun Gangnam. Dan ini adalah cacing hijau yang sangat menggeliat. Setelah merasakan getaran dari tanah, mereka benci sinar matahari. Jadi biasanya mereka tak keluar dari tanah. Terlihat setelah monster tersebut mati, itu mengeluarkan ron. Lalu Kang Hanso melanjutkan, jika kau digigit mulut cerobohnya, dagingmu akan dirobek dengan mudah. Jadi hati-hati, jika kau digigit, kau akan lemas dan mati sebelum kau bisa berbuat sesuatu. Mereka pun ketakutan. Akan kutunjukkan cara mudah menghadapinya. Kang Hanso pun memberikan contoh. Dia kembali menusuk salah satu monster yang ada dan langsung membunuhnya. Setelahnya kelompok tersebut pun ikut berpartisipasi untuk membunuh monster-monster tersebut. Kang Hanso yang melihat itu dia berkata, 4 orang ini berguna, tapi pria ini. Lalu Kang Hanso menghampirinya. Jika kau tak yakin, jalanlah di atas lantai marmer yang belum rusak. Dan jika kau lihat retakan di tanah, tusuk saja dengan pisaumu. Tapi perhatikan tanganmu. Yu Menghe berkata pada salah satu wanita di sampingnya. Kurasa kau harus tusuk di tanah yang naik. Ya, ini seperti permainan pukul tikus. Terlihat pria sebelumnya. Ia sedikit ragu-ragu. Dia pun menyemangati dirinya. Aku bisa, aku harus bisa. Namun tiba-tiba ada salah satu monster yang ingin menyerangnya.
Itu membuat dia terkejut. Kang Hanso dia bergegas dan mendorong pria tersebut. Setelahnya dia melancarkan serangan ke arah monster yang ingin menyerang pria itu. Setelah monster tersebut mati, pria tersebut pun berkata, "Hanso, terima kak." Namun sebelum menyelesaikan perkataannya, Hanso dia berbalik. Tidak perlu membicarakan soal dia yang tak ikut bertarung. Pada akhirnya, dia hanya akan menjadi beban. Taisong dia menghampiri Kang Hanso dan bertanya, "Tapi kau sepertinya tampak sudah tahu apa yang terjadi ke depannya. Bagaimana kau tahu? Jika kau bisa." Sebelum menyelesaikan perkataannya, Kang Hanso menyela. "Sudah ku bilang bukan? Itu kekuatan superku." Mereka pun memasang ekspresi konyol kembali. Oh, benar. Beberapa saat setelahnya, mereka pun terus menghabisi para monster. Setelah menghabisi monster-monster tersebut, Kang Hanso akan mengambil setiap peron yang tergeletak. Dia pun menoleh ke arah kelompok tersebut, lalu bertanya, "Kenapa tidak kalian ambil?" Yu Minghe pun merespon, "Kami rasa bagus jika kau yang ambil rannya dan melindungi kami. Seperti menyerahkan semuanya pada yang menggendong kami di game. Bukan seperti kami akan kuat seperti Superman, hanya dengan mengambil ran. Jadi bukankah lebih baik untukmu semua, dan kau melindungi kami sebagai balasannya?" Kang Hanso dia menghela napasnya, lalu berkata, "Ambillah hasil buruanmu. Jika ingin ikut aku, kuharap kalian mengikuti aturan paling dasar. Mereka yang mengarungi abyss selama beberapa dekade mendirikan aturan dasar demi hidup berdampingan. Itu adalah hal wajar. Saat mereka membunuh monster, mereka akan mengambil ran yang tergeletak. Dalam perburuan grup, hasil akan dibagikan berdasarkan kontribusi dan prioritas. Dalam krisis yang mengancam hidup, hubungan yang berdasarkan niat baik lebih memungkinkan untuk rusak. Mereka akan segera menyadari betapa kejam dan kejinya tempat ini sebenarnya. Hal yang harus paling kau percayai ialah kemampuanmu. Jika kau tidak berguna, kau akan dibuang. Itulah aturan." Mereka pun ketakutan. Yu Minghe yang memahami hal tersebut dia berkata, "Kalau begitu." Dia pun bergerak. Di sisi Taisong dia melirik ke arah teman-temannya. Teman-temannya pun mengangguk. Setelahnya mereka semua bergerak. Kang Hanso yang melihat itu dia bergumam, "Sebentar lagi mereka akan terbiasa. Mereka bahkan takkan perlu disuruh. Mereka akan mulai bertengkar seperti anjing demi perebutan ran." Di saat mereka sedang mengumpulkan ran, Taisong melirik ke suatu arah. "Hei, lihat, ada ran aneh di sini. Aku bisa merasakannya. Esensi suku troll Akrol. Jika aku ambil ini, aku akan dapat kekuatan super."